Akses ke Pantai Kuta akan dilakukan penyesuaian selama perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Yang mana, saat malam pergantian tahun, akan dilakukan Car Free Night. Menurut Kapolda Bali, Irjen Pol I Putu Jayandanuputra, Kuta merupakan kawasan pariwisata, dipastikan ada peningkatan arus lalu lintas saat Nataru. Oleh karena itu, arus lalu lintas di sana akan diterapkan sistem buka tutup di beberapa lokasi, terutama simpul-simpul yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengalihan arus atau rekayasa lalu lintas. Untuk memastikan kesiapan personel dan pengamanan, Kapolda Bali melakukan pengecekan pos pelayanan Nataru di beberapa titik. Di kawasan Kuta, pos yang ada di Jalan Pantai Kuta turut melibatkan semua unsur, dari Polri, TNI, Basarnas, dan unsur lainnya. Menurut Kapolda, selain mengamankan rute orang yang akan berwisata, pos ini nantinya juga untuk mengamankan sebanyak 13 gereja di Kuta, yang pada Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022, mulai ada kegiatan yang perlu didukung keamanannya. Kegiatan nanti akan di Pantai Kuta kan? Jadi di sini, arah-arah di sini. Siap. Pantai Kuta, sini ada Urun Zero. Ya. Jadi kemungkinan masyarakat akan adanya kegiatan di sini. Siap. Nah, oleh karena itu, diantisipasinya adalah orang boleh ke sini tapi tidak berkendaraan. Tidak berkendaraan. Oleh karena itu di sini diadakanlah simpul-simpul yang mengarah ke lokasi sini. Sifatnya drop off di sini orang jalan. Jadi Car Free Night lah. Atau Car Free Night atau apapun kalau memang situasi sudah tidak memungkinkan kendaraan masuk. Kalau masih memungkinkan mungkin masih boleh masuk ya. Jam berapa direncanakan? Izin Jenderal, tadi rencana kami nanti jam 16.00 jadi sudah akses kendaraan yang masuk ke kita sudah ditutup. Ada pengaturan gitu ya. Sudah, jadi titik-titik sudah diisi oleh personil. Buka tutup lah katakan gitu ya. Siap. Dan Kuta kita tahu adalah tempat salah satu tujuan wisata. Ya, banyak orang di sini akan melintas di sini. Oleh karena itu ada pos pelayanan yang terpadu juga. Ada semua unsur ada di sini, dari Polri, dari TNI, dari Basarnas, dari unsur terkait lainnya, Pol PP. Selain untuk mengamankan rute orang yang akan berwisata, juga mengamankan di kawasan Kuta ini ada 13 gereja yang mulai malam ini pun ada kegiatan yang perlu kita dukung keamanannya. Seperti yang sudah kita melaksanakan sesuai dengan SOP, nanti pelaksanaan sterilisasi dan lain-lain. Khusus untuk di sini juga kita, karena ini adalah kawasan wisata, tentunya akan ada peningkatan arus. Kita nanti akan sistem adalah sistem buka tutup ya. Ada simpul-simpul yang memang kita akan nanti mungkin ada pengalihan arus, ada rekayasa lalu lintas. Nah ini tolong mohon dipahami oleh para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan Kuta. Pada jam tertentu barangkali seperti itu akan ada pengalihan arus, melihat situasi yang ada. Jadi jangan sampai masyarakat yang akan melintasi di kawasan Kuta ini menjadi stuck, tidak bergerak sama sekali. Itu kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita menempatkan anggota kita di titik-titik tertentu untuk mengatur posisi ini supaya mereka bisa terus berkegiatan di kawasan di sini. Juga antisipasi lainnya masalah kriminalitas dan lain-lain, kita juga ada satgas kontingensi ya. Satgas kontingensi di sini kita cover untuk kawasan-kawasan tertentu. Misalnya ada situasi yang memang darurat, satgas kita ini akan bekerja seperti itu. Untuk tahun baru nanti, Jenderal, apakah ditutup kawasan Pantai Kuta? Kalau ditutup atau tidaknya kita lihat situasional. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita tutup total, nanti orang yang berkegiatan sini berlalu lintas seperti apa kan? Pasti mereka akan mempergunakan kendaraan. Kalau misalnya kita lihat, kendaraan sudah tidak bisa masuk lagi, atau kita tutup. Seperti itu. Jadi sistemnya nanti kita lihat. Jam berapanya tergantung situasional. Ya. Tidak hanya di sini, nanti juga di kawasan GWK, yang juga menjadi salah satu tujuan wisata, juga seperti itu, yang masuk dalam wilayah hukum dari Polresta Denpasar. Jenderal, jadi untuk di wilayah Kuta ada 8 titik kemacetan yang harus nanti dilakukan penutupan arus. Jadi
Yang pertama dari simpang Jelantik Legian, itu yang disebut di sini disebut dengan simpang Sidoinan. Menggunakan kendaraan. Nah, orang mungkin melintas, orang yang akan